Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Ika Kartika Sari dari kelas Ekonomi Syariah G semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai usaha yang saya jalankan. Berbicara mengenai usaha, di zaman sekarang ini, jenis pekerjaan untuk menghasilkan uang itu semakin beraneka ragam. Tidak mesti dilakukan dengan berangkat ke kantor dari pagi hingga sore, namun saat ini untuk menghasilkan uang itu bisa dilakukan dari rumah saja. Salah satu caranya adalah dengan menjadi seorang reseller atau dropshipper. Perkembangan teknologi informasi dan adanya pandemi coronavirus yang menghantam dunia pada awal Maret 2020 memberikan pengaruh terhadap karakteristik masyarakat. Sebelum dua fenomena tersebut masuk ke dalam kehidupan masyarakat lebih senang berbelanja di pusat perbelanjaan seperti mal-mal. Namun kini masyarakat lebih suka berbelanja secara online. Mereka menilai bahwa berbelanja secara online itu lebih praktis dan lebih simpel. Jadi mereka tidak harus keluar rumah untuk berbelanja, namun bisa dilakukan secara online. Nah, perbedaan karakter masyarakat menjadi gemar berbelanja secara online ini memberikan peluang bagi kita yang jeli untuk membaca peluang. Nah, sebelum kita menjalankan usaha reseller, kita harus tahu dulu nih, apa itu reseller. Secara umum, reseller berarti menjual kembali. Maksudnya, reseller adalah orang yang membeli barang dari supplier atau pedagang lain, kemudian ia menjualnya kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Nah, selisih antara harga jual kepada konsumen dengan harga beli dari supplier ini menjadi keuntungan dari seorang reseller itu sendiri. Selanjutnya, keuntungan menjadi reseller di sini ada 4. Yang pertama, reseller tidak perlu membuat atau memproduksi barang sendiri. Kalau saya rasa keuntungan yang pertama ini sangat cocok bagi seorang mahasiswa. Jadi seorang reseller itu tidak perlu membuat atau memproduksi barang sendiri. Kita itu hanya mengambil atau membeli barang dari seorang supplier. Ini saya rasa lebih hemat waktu, lebih efisien. Jadi kita tidak perlu terlalu lama menunggu proses produksi. Untuk yang kedua, reseller tidak terbatas hanya memasarkan atau menjual satu produk saja. Ketika kita menjadi seorang reseller, kita tidak terbatas harus menjual satu produk saja. Kita bisa menjual beberapa produk dari beberapa supplier. Kita bisa menjual lebih dari satu, lebih dari dua, tidak terbatas. Jadi nanti kita sendiri, tergantung kita sendiri mau menjual berapa produk. Nanti kita sendiri yang menentukan. Terus yang ketiga, reseller dapat mengatur sendiri harga jual atau besarnya keuntungan yang ingin diambil. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi keuntungan seorang reseller itu terletak di selisih antara harga jual kepada konsumen dengan harga beli dari supplier. Gitu. Nanti keuntungan reseller itu yang mengatur ya reseller itu sendiri. Misalnya nih kita mengambil sebuah pulpen. Kita membeli pulpen dari seorang supplier dengan harga 5.000. Nah, nanti kita akan menjual pulpen ini kepada konsumen itu dengan harga berapa saja. Itu tergantung kita sendiri yang mengatur. Gitu. Mau dengan harga 7.000, 8.000 itu terserah kita. Jadi keuntungannya nanti kita sendiri yang mengatur. Itu yang keempat, yaitu reseller terkadang bisa mendapat bonus, komisi atau diskon dari supplier atau distributor apabila menjualkan produk mereka dalam jumlah yang banyak. Ini belajar dari pengalaman pribadi saya. Ketika kita sudah menjadi seorang reseller, itu biasanya kita mendapatkan harga yang lebih murah dari harga-harga pada umumnya. Nah, ketika kita menjualkan produk dalam jumlah yang banyak, nantinya kita juga akan mendapatkan bonus
atau komisi atau diskon dari seorang supplier itu sendiri. Jadi lumayan banyak ya keuntungan dari seorang reseller. Selanjutnya skema reseller atau dropshipper. Yang pertama adalah Anda menerima pemesanan dan pembayaran. Jadi ketika konsumen itu melakukan pemesanan, dia langsung melakukan pembayaran juga gitu. Jadi pembayaran dilakukan di muka atau di awal. Kemudian yang kedua, Anda memesan dan membayar. Reseller di sini memesan dan membayar di toko ini atau di supplier. Kemudian toko atau supplier akan mengirim barang pesanan atas nama reseller atau pengirimnya kepada seorang pelanggan. Tapi kalau saya itu biasanya saya memesan kepada supplier, kemudian nanti saya yang mengambil di toko supplier ini gitu. Kemudian nanti pelanggan atau konsumen saya yang mengambil di rumah saya, atau biasanya saya yang mengantar ke konsumennya. Nanti disesuaikan dengan keinginan konsumennya, nanti inginnya bagaimana gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, dari sekian banyak usaha reseller, mengapa memilih menjadi reseller pakaian wanita? Kalau alasan saya memilih menjadi reseller pakaian wanita, karena pakaian wanita itu beraneka ragam ya, modelnya itu sangat banyak sekali motif dan warnanya gitu. Jadi ketika ada model-model baru, pasti konsumen itu tertarik untuk membelinya. Jadi up to date gitu, mengikuti tren yang ada. Selain itu, pasar untuk pakaian wanita saat ini itu sangat banyak sekali. Jadi saya tidak perlu pusing-pusing untuk mengambil barang dari mana, karena sekarang ini sudah tersedia banyak sekali pasar pakaian wanita. Nah, untuk pemasaran produknya saya lakukan melalui Instastory WhatsApp saya. Ini contohnya, ini merupakan promosi yang saya lakukan di WhatsApp. Untuk tips ya, untuk teman-teman kalau melakukan promosi itu harus diperhatikan kata-katanya. Kalau bisa, kata-katanya itu semenarik mungkin dan bisa mewakili produknya gitu, mendeskripsikan produk yang kita pasarkan. Selanjutnya, nah ini merupakan konsumen atau pelanggan saya yang bertanya-tanya mengenai produk yang saya pasarkan. Nah, ketika ada konsumen yang bertanya-tanya nih, kita jawabnya secara enjoy saja. Masalah dia beli atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kita jawabnya secara ikhlas, enjoy aja gitu. Nah, ini akhirnya dia memesan produk yang saya tawarkan. Nah, ini merupakan dokumentasi ketika saya pulakan di supplier saya, ketika saya mengambil pesanan di tempat supplier. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.